Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memakaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kepada SD yang memberikan alhamdulillah mungkin kalau waktu nanti itu dijelaskan itu bersama kita dalam beliau di acara ini yang sama-sama dari wakil dan seterusnya kepada Bapak Ibu Menteri seluruh beserta Rakyat dan alhamdulillah Rabbil hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka bersilaturahmi walaupun baru pertama kali bertemu dengan kita dan alhamdulillah beliau sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Dan salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadirkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak bosan-bosannya kita ulang lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semua, pada hari ini kegiatan pembelajaran kita yaitu adalah pengabdian masyarakat dengan judul intervensi dini merupakan langkah awal membangun potensi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Fitri Ram Handayani SPB yaitu guru SLB dari SLB Negeri 1 Bukit Tinggi. Dan marilah kita minta kepada beliau untuk menyampaikan materi kita pada siang hari ini kepada Ibu. Baik. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah tertumpang kepada yang membawa acara. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Minggu yang lalu saya coba kontak Ibu Sri, karena ternyata pengabdian masyarakat ini ke mata kuliah intervensi dini. Nah, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu di sini sudah melakukan intervensi dini. Karena ini biasanya lebih erat kaitannya ke anak kelas 1 yang baru pindah dari TK ke SD gitu. Nah, sebenarnya kenapa saya ngambil intervensi dini itu di sekolah SD? Yang pertama, sekolah dasar adalah lingkungan strategis untuk deteksi dan intervensi awal. Itu yang pertama. Yang kedua, intervensi dini di sekolah menjadi kunci untuk mencegah hambatan belajar dan sosial lebih lanjut. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus atau ABK membutuhkan dukungan sejak dini agar potensi mereka dapat berkembang. Jadi itulah makanya latar belakang saya mengangkat intervensi dini ini. Nah, teori perkembangan ini secara teori Ibu Bapak sebenarnya banyak tidak ditemukan di sekolah kita anak yang mungkin belum bisa membaca atau lambat membaca. Iya Bu ya, lambat membaca. Setelah itu ada enggak di kelas 1 yang tertukar Ibu? B, P, D hurufnya. Ya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu ketemu anak yang menulisnya tidak jaleh, tidak ada tekanan pada pensil. Atau ada yang menulisnya terlalu menekan pada pensil, akhirnya ada cabiak di buku. Itu dari segi motorik Ibu, dan itu semuanya di perkembangan. Jadi saya tidak bahas ini karena ini Ibu cari di Google pun akan banyak ini. Jadi ada 4 tahap kalau dari Piaget. Nah ini teori-teori dasarnya, sensor motor itu 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Berarti kalau SD itu di operasional konkret. Nah mulai berpikir logis tapi masih terikat pada hal konkret. Nah ini nih adalah dasar kita menyatakan
anak ini berbeda tidak perkembangannya. Jadi ini tolak ukur normalnya. Ini di kognitif, ini di sosial kultural, Vygotsky. Nah, ini pada umumnya di sosial, Ibu. Jadi pada anak usia kita ini, anak-anak SD ini masih membutuhkan scaffolding atau bantuan. Apalagi ketika kelas 1 atau kelas 2. Ini secara psikologis. Ini sosial, Bandura. Saya rasa ini ketika Ibu kuliah S1 ini dibahas humanistik. Nah, kita masuk ke intervensi dini. Sebenarnya intervensi dini itu adalah serangkaian layanan yang dukungan dan diberikan kepada anak usia dini yang memiliki atau beresiko memiliki keterlambatan perkembangan agar mencapai potensi optimal. Makanya di awal saya boleh nanti kalau Bapak Ibu perlu saya kirimkan sama Bu Sri nanti PPT-nya. Jadi itu yang di awal tadi adalah bagaimana Bapak Ibu memahami normalnya seperti apa. Nah, jika sudah keluar dari batas normal, berarti ada apa-apa seperti itu. Nah, ketika kita resiko ini memiliki keterlambatan ini seperti tadi, seharusnya anak kelas 1 udah bisa ngapain ya gitu. Anak kelas 2 udah bisa ngapain ya gitu. Nah, ternyata itu tidak terdapat di anak ini gitu. Nah, itu yang kita harus lakukan pencarian data. Nah, tujuan intervensi dini itu adalah yang pertama mendeteksi dini adanya kelainan atau hambatan perkembangan. Ada enggak kelainan? Sebenarnya kalau perkembangan, hambatan perkembangan ini lebih ke TK. Tapi perkembangan itu masih dilihat sampai usia 8 atau 9 tahun. Dan itu usianya duduk di kelas 1, 2, dan 3. Nah, jadi saya ingat saya konek-konekan materi tentang perkembangan itu dengan ketika saya SD dulu. Saya SD dulu ingat Ibu Bapak diajarkan oleh guru saya, huruf A kecil itu lurus, perutnya buncit ke depan, kasih topi. Kalau enggak tahu depan, pasti kita, anak ini tidak akan bisa membuat buncit ke depan. Huruf B itu lurus, perutnya buncit ke depan. Huruf D itu lurus, buncitnya ke belakang. Jadi kalau anak tidak tahu konsep ruang, otomatis dia tidak akan bisa memahami pembelajaran. Kalau untuk dari segi dasar membaca, masih ada enggak anak kita yang enggak tahu huruf gitu, Bu? Kelas 1. Ada, Bu? Ada. Kelas 5 aja ada yang tidak bisa. Kelas 3 ada. Huruf P, D itu memang terbalik. Nah, kalau di kami itu otomatis lakukan asesmen perkembangan lagi. Asesmen perkembangan lagi. Perkembangan itu kan banyak motorik, sensorik, mulai dari kontak mata, setelah itu koordinasi mata tangan, koordinasi mata kaki, dan itu banyak gerakannya di olahraga sebenarnya Pak ya. Koordinasi mata tangan, dia melempar bola ke keranjang, itu kan koordinasi mata tangan. Setelah itu mungkin hal simpelnya ini aja berpengaruh Bu, ketika anak kita disuruh berjalan di garis lurus. Atau disuruh anak mengikuti, misalnya kita buat permainan di sini, kita kasih perintah, kadang ada anak yang kelas tinggi itu nggak bisa dia memahami perintah yang kita berikan. Baik Ibu Bapak, kita lanjut. Jadi dari intervensi dini ini, pertama tujuannya adalah mendeteksi dininya kondisi anak. Yang kedua memberikan layanan sesuai kebutuhan. Ya kalau kata Ibu tadi sudah diberikan KKM-nya dibawahkan, mungkin tugas-tugasnya dibawahkan, itu kan sudah salah satu layanan ya. Tapi yang layanan maksimal enggak bisa. Atau Ibu memang mengorbankan waktu lagi untuk dia sepulang sekolah gitu. Nah, anaknya siap enggak? Ini udah belajar nih dari setengah 8 sampai jam berapa itu, Bu? Sampai jam 2. Terus Ibu akan ngajar lagi nih jam 2 untuk dia sampai jam 4 misal.
ibunya mau, anaknya sanggup enggak? Nah, ini lagi. Inilah ego orang tua yang kita terima saat sekarang gitu. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosi. Ini kalau seandainya dia memang ada masalah, kita cepat memberikan intervensi dini, ini manfaatnya. Nah, membantu guru dan orang tua dalam menstrategikan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan anak agar mampu beradaptasi di lingkungan sekolah reguler. Nah, sebenarnya di sini kunci dari inklusi Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa kebijakan di atas, tapi bunyinya kan inklusi itu sekolah menerima anak berkebutuhan khusus. Kalau yang kami pelajari, inklusi itu sekolah menerima anak berkebutuhan khusus yang mampu bersama dengan teman-temannya di sekolah. Makanya tadi saya batas. Kalau masih slow learner itu masih oke, Ibu akan memberikan remedi-remedi. Tapi kalau sudah di bawah 69 itu tunagrahita. Yang pasti tunagrahita normalnya saja 90 inteligensi. Dia berapa itu 30, lebih kurang 30 rentang dari normal. Dan itu pakai tingkatan. Kita lihat dulu, dia tunagrahitanya atau inteligensinya ringan, sedang, atau berat. Kalau yang ringan, ini masih inteligensinya 69 sampai 59. Yang berat 59 sampai 40. Tunggu, saya lupa. Ini beberapa teori. Dia ada, kalau sekarang ada 4 tingkatan Bapak Ibu. Sampai 40, 39 sampai 20 ke bawah. Ada 4 tingkatan. Yang ringan Bapak Ibu, ini biasanya kemampuannya anak kelas 6 SD itu bisa saja kemampuannya kelas 1 atau kelas 2 SD. Yang sedang, jadi istilahnya kalau kami dulu belajarnya mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Dulu dibagi 3. Mampu didik bagaimana? Masih bisa menerima pembelajaran, tapi pembelajarannya sudah jauh dibanding anak seusianya. Yang sedang mampu didik, mampu latih. Latih ini ibu cuma bisa memberikan misalnya menyapu. Ya itu saja latihan diberikan terus. Ada di Padang, anak yang sedang ini pekerjaannya sekarang adalah jadi tukang sapu jalan. Karena memang diajarkan di sekolah dia mampunya nyapu. Ya udah itu aja terus. Kalau mau diajar masak misalnya buat risoles, isinya kentang atau wortel. Ibu bilang, gantilah besok sama mie. Nggak akan mampu. Dia apa yang diajarkan, dilatih berulang-ulang itu aja. Kalau mampu rawat, ini yang memang tidur tidak bisa apa-apa. Nah, yang ringan ini kondisinya adalah, pernyataannya adalah Bapak Ibu siap nggak melakukan pembelajaran yang memang mungkin di fase C dia masih fase pondasi atau fase A lah minimal. Nah ini yang kata kami yang belum sebenarnya ini tidak siap untuk diinklusikan. Begitu juga dengan anak autis. Kan dikit-dikit kan harus diterima inklusi. Tapi autis yang mana? Sekarang ada di SMA 3 satu orang autis. Sudah 2 kali ngancam membunuh diri dari lantai 2. Dan itu sering, awalnya di kelas 10 aman. Di kelas 11 mulai ada rasa suka ke lawan jenis. Ini yang membuat dia suka tantrum, suka. Jadi kalau dia datang ke kelas yang perempuan menghindar, dia mulai tantrum. Itu sudah 2 kali ancaman mau bunuh diri dari lantai 2. Nah ini yang resiko-resiko. Kalau di SD biasanya pernah nerima anak autis di sini Bu? Dulu ya dulu. Nah, aman, maksud saya aman tuh apakah ada tantrumnya atau memang sudah sosialnya sudah bisa bergabung? Bisa bergabung, cuma emosinya aja yang nggak terkendali. Menyakiti orang lain atau menyakiti diri? Dua-duanya, kan menyakiti diri dan menyakiti orang. Bertahan di sini Bu? Bertahan sampai apa dia? Sampai tamat. Sampai tamat. Berarti kan masih istilahnya sekolah masih aman bisa mengelola karena 1 ya Bu ya, 1 waktu itu Bu ya. Nah
sebenarnya anak autis yang akan diinklusikan itu adalah anak yang memang bisa duduk tenang, bisa mengikuti pelajaran, walaupun dia akan sekali-sekali mungkin ada ingin keluar masuk gitu. Istilahnya masih bukan bebas. Anak tuh kan sekolah inklusi, harus terima. Nah, kemarin kami kan banyak kena sasaran tuh, Bu, awan anak awak di sekolah itu, awan di sekolah itu. Kami ngeliat, anak ini mau diinklusikan. Pelajaran saya waktu itu, dia tamat SMP di SLB, mau masuk SMA. Perkalian saja 3 angka dikali 2 angka masih butuh bantuan, mungkin nggak masuk SMA gitu. Dan itu pun memang harus berlawanan dengan orang tua kami gitu. Karena benar Bu, orang tua yang susah untuk menerima kondisi anak. Atau pernah yang bermasalah dengan orang tua di sini Bu? Aman ya Bu ya, masih aman ya. Oke, ini prinsipnya Ibu Bapak. Yang pertama berorientasi pada kebutuhan anak dan keluarga. Yang kedua bersifat holistik, fisik, kognitif, sosial, emosional. Dilakukan segera setelah indikasi muncul. Nah ini yang terpenting. Ketika nampak apa yang terjadi sama anak, ini langsung program sebenarnya. Nah, seperti yang ini kan yang tidak bisa baca itu kan sebenarnya sudah harus ada intervensi dari kelas 1 ya Ibu seharusnya. Nah, dengan kondisi itu orang tuanya gimana Bu? Anaknya ada kelas 5 nggak bisa baca, itu orang tuanya gimana? Anak dileskan Bu? Ada, ekonominya menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Cuma kebetulan antara transisi Merdeka dengan sebelum 13 ini, waktu itu sebelum 13 kan anaknya tidak boleh ada yang tinggal. Ya. Terpaksa kami bagaimana daripada bentrok-bentrok, sekarang kedua kendalanya. Oh berarti sebenarnya sudah terdeteksi dari awal ya. Tapi karena sistem tadi yang membuat kita tetap lanjut untuk sampai akhirnya di kelas 5, dan itu memang tidak bisa juga. Sudah 2 tahun di kelas 5 terus. Sudah anak tahun kemarin ada yang lulus tidak. Ya ini waktu itu saya juga pernah ngobrol sama Pak Kabid. Jadi waktu itu ngobrol sama Pak Kabidnya tuh, Pak, saya bukannya takut nanti anak diinklusikan semua siswa saya hilang dong, bukan itu Pak. Tapi kondisinya kenanya dua belah pihak, guru kerepotan, siswanya jadi korban. Sedangkan pembelajaran ini tujuan utama kan kita siswa, bukan hanya sekedar saya yakin Bapak Ibu tidak apakah hanya udahlah tujuan pembelajaran kan sudah tercapai. Kan enggak, itu pasti ada rasa deba ku ndak yu pandai anak aku mbah ya, pasti ada rasa deba caro nyolai basero. Pasti saya rasa kalau memang guru akan merasakan seperti itu. Jadi bahasa Pak Kabid ketika itu ya memang belum tidak diprogramkan lagi mungkin. Jadi pembicaraan inklusi ini memang tidak pernah dibahas lagi di dinas gitu loh. Ya kalau seperti ini susah juga Bu, kita mau ngomong sama dinasnya kan. Sama kejadian SMA kemarin, saya udah ngomong sama kabid saya di Cabin. Kabid saya bilang, ya paling kita cuma ngobrol-ngobrol santai sama Pak Hen nanti katanya. Nah paling kayak gitu. Jadi yang ya pasti, terus yang saya bingung pas yang nggak bisa baca, itu gimana Ibu ke LKPD-nya? Ulangannya itu gimana? Asesmennya itu gimana? Tanya jawab juga, cuma anak ini solinernya mungkin di bawah juga. Greta mungkin. Berhasil, walaupun tanya jawab kita. Jadi dia tidak nyimpan apa yang ini. Benar-benar soliner betul. Mengandalkan feeling dia jawab untuk ABC. Ya. Feeling aja dia bikin tuh ini. Di bidang lain ada yang unggul nggak Bu anaknya? Yang ini? Enggak juga. Di olahraga gimana Pak? Enggak juga? Dannya kecil enggak? Enggak juga ya. Berarti memang kondisinya adalah memang kita nggak tahu, kalau inteligensinya jelas kan bisa kita lihat itu ke tunagrahita mungkin. Kalau dari cerita Ibu rasanya
udah tanya jawab enggak juga nyimpan, berarti apakah ke tunagrahita perginya gitu. Ini ya, nak, ya. 68. Nah, ya. Kalau itu Ya. Kan di bawah 69 ya Ibu ya. Oke. Ini Nah, ini bentuk-bentuk dari intervensi dini. Yang pertama, observasi dan asesmen awal perkembangan anak. Tetap kita berpatokan kepada perkembangan. Karena intervensi. Yang kedua, ada program pembelajaran individu. Yang ketiga, modifikasi lingkungan belajar. Yang keempat, stimulasi keterampilan dasar. Motoriknya bagaimana, bahasanya bagaimana, sosialnya bagaimana. Nah, yang terpenting itu adalah konsultasi dengan psikolog, terapis, dan guru pendamping atau GPK. Sebenarnya kondisi kita di sini sekarang adalah harusnya ada yang GPK. Tidak mungkin Bapak Ibu akan membuat program PPI. Administrasi kita saja sudah repot, apalagi membuat program PPI per anak. Ada 8 tadi siswa di dalam lokal, pasti ada beragam, PPI-nya mau dibuat 8, modul ajar mau dibuat, nggak mungkin. Jadi kalau ada GPK, nah inilah tugas GPK ini adalah untuk kolaborasi dengan guru kelas, membuat program-program individu untuk anak-anak kita ini. Untuk kurikulumnya, apakah butuh modifikasi? Apakah mudah? Memang atau, oh ya udah kemampuannya memang fase A, walaupun dia di kelas 5. Berarti dia harus pakai fase A. Nah itulah sebenarnya tugas dari pendamping di sekolah. Kami pernah dulu tuh dikasih pendamping ini GPK ini, tapi sampai sekarang sampai SK-nya kan ada dia datang-datang. Siapa Ibu? Dari SLB siapa? Ya 2014 itu Bu. Kalau saya tugasnya di SMA 3 Bukit Tinggi. Ya. Sampai sekarang saya tanpa kita dikasih SK waktu itu di Dinas Kota itu 2014, 2015. 2016 kami pindah ke dinasan ke provinsi. Nah, nggak berlaku SK kota, tapi nggak tahu sampai sekarang saya jatuh cinta sama SMA 3 sampai kemarin bulan kemarin saya masih mengurus SMA 3 anak berinklusi. Memang itu makanya kalau ini sudah lama jadi peloteng pasti ada GPK seharusnya ke sini. Cuma sekali 2 kali aja dia datang sudah itu nggak ada. Ya, kalau saya memang tugasnya di SMA 3 dari awal sampai sekarang. Sampai sekarang ya tanpa SK saya jalan. Karena rasanya sangat kasihan saya sama gurunya saya tahu mereka terbeban, sama anaknya saya tahu mereka korban gitu. Korban sistem gitu loh. Dan saya ada kondisi di SMA 3 itu kemarin yang inteligensi 68, saya ketemu sama orang tuanya. Saya di situ kemarin dari jam 10 pagi sampai jam 6 sampai ketemu satu-satu orang tua yang inklusi. Ada orang tua bilang, "Gimana Bu anaknya di rumah belajar?" "Lah sakit kepala anak ambo Bu," katanya, "kan lama bananya." Tuh, Ibu tahu kondisi anak Ibu seperti apa? Ionya agak lama Bu, agak lama. Padahal anaknya tuh inteligensi 64. Dari bawah ya. Tapi gurunya tetap bilang, orang tuanya bilang agak lama Bu. Padahal kok anak lama ngecek pacah kepala dek beraja kok mak ngeceknya. Tapi kecek orang tua agak lama. Tuh ya kita mau. Tadi bilang kenapa Ibu paksakan anak Ibu di SMA? Kenapa tidak masuk SMK? Kan ada keterampilan. Anak kuliah Bu. Oh, saya diam lagi nih. Dengan kondisi ini kuliah di mana gitu loh. Itu kata guru-guru saya. Ngomonglah guru yang sejarah. Cuma nanya apa sih nih Bu Pit? Tahun berapa Perang Dunia Kedua? Nggak tahu tuh doh sih. Nggak bisa salah Bu Pit. Ya intinya ya ngomong. Atau kan kalau sekolah mengeluarkan nanti kan kena. Otomatis kan kita menunggu kesadaran orang tua. Ternyata sudah anaknya mengeluh, sekolah mengeluh, orang tua tetap nggak apa-apa, anaknya besok mau kuliah. Terus saya bilang sama wakil kesiswaan, Pak siap-siapkan UI Pak.
Tuh, oh iya ya UI ya Bu Pit, ya UI gitu. Karena memang orang tuanya yang enggak mau menerima, mau gimana lagi? Nah, ini peran guru, peran ibu bapak. Sebenarnya peran ibu bapak itu cuman berada di poin 1. Melakukan screening dan observasi awal. Ini ibu bapak pasti tahu kan? Tadi kan saya tanya, Bu ada nggak yang bermasalah Bu? Ada. Ibu ada. Berarti kan sudah nampak itu screeningnya, udah nampak observasi awalnya seperti apa. Udah terlihat jelas. Setelah itu apa? Ya pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli. Dengan data misalnya ibu yang kelas 5 lah, ini kondisinya. Kami sudah melakukan ini tapi anak tidak mampu. Panggil orang tua, serahkan dengan tenaga ahli, berarti psikolog, tes inteligensi. Setelah itu mungkin bisa saja melalui asesmen SLB. SLB kami kan punya melakukan asesmen untuk anak SMP yang mau masuk SMA itu Bapak Ibu sistemnya adalah kami lakukan dulu anak lakukan asesmen menjawab soal fase E. Tidak mampu, turun fase D. Itu 2 mapel, matematik sama bahasa Indonesia. Tidak mampu fase D, turun fase C. Tidak mampu juga fase B, sampai mana dia terbentur. Nah, akhirnya kami tidak menyatakan ke SMA atau SMK, anak ini tidak bisa diterima di SMA. Tidak. Tapi kami cuma menyatakan, anak ini perkembangannya seperti ini, kondisinya kemampuan berada di sini. Itu terserah sekolah. Kalau SMA mau menerima dengan kondisi dia mampu di fase B, silahkan. Tapi kalau tidak mau menerima, ada alasan. Seperti itu. Jadi, saya sebenarnya pingin bilang sama Pak Hen itu, adakanlah asesmen ringan untuk guru-guru SD gitu. Jadi ketika Bapak Ibu menyatakan anak ini memang tidak mampu dengan data gitu. Kami sudah melakukan ini loh, kondisinya seperti ini. Kan tadi sebenarnya sudah data itu Bu. Ibu bilang membedakan huruf B, P, D saja anak tidak mampu. Nah itu kan sudah data. Nah tinggal cuman Ibu mana portofolionya. Mana apa bukti instrumen asesmennya. Dah, dapat Ibu screening dan observasi awal. Serahkan ke pihak sekolah. Mungkin kalau SD ada wakil dan kepala sekolah. Mau diapakan anak ini? Panggil orang tua. Apakah butuh tes inteligensi? Lakukan tes inteligensi. Keluar hasil, data Ibu, data inteligensi. Mau diapakan anak ini? Nah, setelah tahu hasilnya, baru kita menyusun dan melaksanakan intervensi secara sederhana di kelas. Nah, ini nih sebenarnya peran utama Bapak Ibu itu di nomor 1. Ya. Observasi awal. Tadi di kelas 1, kalau kelas 1, berapa orang kira-kira yang Ibu anggap tidak sesuai dengan kemampuan anak kelas 1? 2 orang ya Bu ya. Itu memang tidak bisa membaca atau kondisinya? Huruf. Untuk dari segi matematik? Enggak juga. Dua-duanya? Dua-duanya ya Bu ya. Dua itu yang Ibu rasa kalau screening awal Ibu, observasi awal Ibu, 2 tuh. Guru kelas 2 ada Ibu? Oh, kelas 2. Itu ada Bu di kelas 2? Di kelas 2 sama dengan kakaknya di kelas 3 nggak tahu huruf. Nggak tahu huruf? Ya. Kelas 3 kelas 2 1 orang. Kelas 3 1 juga, nggak tahu huruf. Kelas 4? 4 kayaknya aman karena dari kelas 3 aman. Cuma dari segi IQ aja yang kurang. IQ aja agak lambat ya Bu ya, slow. Yang kelas 5 tadi ada berapa Bu? 1. 1 yang parah sekali 1. Kelas 6? Slow linear.
Terus kalau anak yang satu ini terjaring ANBK ini udah ANBK udah belum? Udah kan? Terjaring. Enggak. Iya ada si. Iya ada Haikal. Ada Haikal sebenarnya. Jaringan kan? Terjaring. Itu di Dapodik saya tidak paham Dapodik SD, di Dapodik biasanya dibuatkan. Kan betul kesulitan belajar. Tapi dari tanya ke Pak Arif, kalau kemarin kan nggak ada. Kalau sekarang yang ada kayak gitu. Tapi kata Pak Arif bisa meratakan. Jadi ada yang inklusi, ada 2 orang gitu. Bisa meratakan reguler sama inklusi ikut NBK. Jadi kami kemarin itu 2 yang terjaring, baru tahun itu yang terjaring yang sama. Iya, itu makanya soal yang sama. Ya. Jadi SLB itu juga ikut ANBK Bapak Ibu, tingkat SD, SMP, SMA. Nah, ketika saya belum paham, kami ikut. Dan ketika itu yang menjawab soal adalah guru. Karena soalnya itu yang SD sama dengan anak SD. Yang SMP sama dengan SMP, SMA sama dengan SMA. Dan itu soalnya kan panjang. Oke, yang terjaring di SLB itu adalah anak tunagrahita yang bisa mendengar. Tapi tunarungu. Tapi tunarungu itu kan kita berbicara sama dia tuh nggak bisa panjang. Karena dia tidak paham gitu. Akhirnya 2 tahun itu kami ikuti, tahun berikutnya saya mencari celah gimana ya SLB ini tidak ikut ANBK gitu. Ternyata disitulah kesalahan kita yang kurang literasi. Anak SLB yang mengikuti ANBK itu adalah anak tunarungu, tunadaksa yang tidak mengalami gangguan inteligensi. Berarti kalau itu tandanya adalah anak tunarungu dan tunadaksa ini dia tetap di SLB tapi pakai kurikulum umum, bukan kurikulum khusus SLB. Nah, disitulah saya buat di Dapodik itu jadikan ganda semua yang tunarungu. Jadi dia mengalami gangguan pendengaran, juga mengalami gangguan inteligensi. 2 tahun ini tidak terjaring kami ANBK. Karena yang capek ANBK bukan anak, guru. Pengawas 2 gitu kan, pas mau dipoto-foto duduklah pengawas 2. Selesai foto yang meja anak ini langsung guru yang duduk. Karena memang nggak bisa nggak menjawab. Itu makanya saya bilang, itu pengaruh nggak? Pengaruh ya Bu ya sama lapor. Pengaruh kan? Sama lapor pendidikan kan? Berarti kalau kata dinas memang diikutkan. Iya, ada beberapa sekolah. Ada beberapa sekolah ada ikut inklusi. Ada kami laporkan, itu jawaban dari dinas. Ya kalau soal dibedakan nggak masalah ya. Nah kalau soalnya sama lapor pendidikan kita yang ikut berapa orang kalau SD ini Bu? Kalau kami kan sama muridnya kan kan sedikit Bu, 12 orang. Jadi kemarin kan ikut cuma 8. 6 yang tanpa masalah. 2 yang 5 yang reguler. Yang reguler 5 kelas 6. Regulernya 5, yang 6-nya. Oh. Nah, yang terjadi kemarin ya. Yang terjadi kemarin berarti 6 yang reguler, 2 yang nah, lapornya belum keluar ya? Belum. Oke Bapak Ibu, ini langkah-langkah pelaksanaan intervensi dini. Yang pertama, identifikasi. Guru mengenali tanda-tanda keterlambatan perkembangan. Yang kedua, asesmen awal. Nah, asesmen awal saja sebenarnya sudah melibatkan GPK dengan psikolog untuk memastikan kebutuhan anak. Yang ketiga, perencanaan program. Menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Ini langkahnya. Tapi ya saya bilang tadi, jadi Ibu Bapak bertugas mandiri itu di 1. Yang 2 dan selanjutnya itu kita sudah melibatkan GPK atau psikolog. Perencanaan penyusunan PPI. Nah ini yang saya bilang tadi, ketika ada 2, 3 berarti Ibu kan harus menyusun PPI nih. Nah dulu saya ingat waktu pelatihan-pelatihan inklusi, Ibu Emi pernah ikut nggak Bu? Pernah disuruh buat RPP itu pakai warna-warna ya Bu ya. Terus yang pas di indikatornya disuruh dibuatkan indikator untuk anak berkebutuhan khususnya gitu ya Bu ya. Dan itu memang kalau sekarang menurut saya Bu, kalau seandainya kemampuannya di fase yang sama tapi rendah oke. Tapi
Tapi kalau seandainya dia berada di fase yang berbeda, maksud saya dia kelas 5 nih, fasenya C, kemampuannya fase A. Nah, kan nggak mungkin ibu pakai CP yang itu, tapi sebenarnya kemampuannya fase A, kan nggak mungkin sebenarnya di sini. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu ya sebenarnya kolaborasi lagi gitu, kolaborasi. Dan kalau seandainya Bapak Ibu, mungkin saya udah pernah belum nyampe sama Bu Sri ya. Kalau memang ada Bapak Ibu anaknya yang membutuhkan asesmen perkembangan atau asesmen awal, kita sebagai pusat sumber itu bisa kerjasama. Tapi saya pernah dinas kita ini punya, setiap dinas kota itu punya ULD loh Bapak Ibu. Unit layanan berkebutuhan khusus itu ada, tapi saya belum sempat bertanya. Nah itu tuh sebenarnya tugas ULD itu ini. Jadi ULD itu berada di posisi dinas kota, dikelola dinas kota. Jadi sebenarnya kalau ULD kita berjalan Kota Bukit Tinggi, nomor 1 dan 2 ini nomor 2 ini minimal dibantu oleh ULD dinas. Tapi nanti coba saya tanyakan dulu sama Pak Hen, ini ULD kita ini ada atau enggak, sudah jalan atau enggak. Oke, mungkin saya enggak terlalu banyak materi Bapak Ibu. Mungkin apakah ada yang mau kita diskusikan? Boleh, mungkin ada butuh apa, atau nanti saya juga punya asesmen perkembangan. Saya bisa share bantu ke Bu Sri nanti kalau memang butuh instrumennya. Paling instrumennya itu boleh Ibu. Boleh sama Bu Sri nanti saya. Nah ini asesmen apa ini Bapak Ibu? Anak-anak SMA SMP mau masuk SMA itu. Berangkat. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah ini akan nanti saya sampaikan ke Bu Sri. Jadi banyak Bapak Ibu yang kalau mau melakukan, boleh mulai dari dia menyortir warna, menyortir benda. Nah ini saya rasa ini bisa dibantu oleh Bapak olahraga ini. Nah nanti saya share aja sama Bu Sri, Bu, Bapak Ibu. Mungkin kalau dari saya itu saja. Kalau mau ada yang mau Ibu Bapak tanyakan boleh. Dan ya kalau dibilang ilmu ya masih segitulah Ibu. Belum banyak-banyak kali ilmunya, masih belajar. Nah kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu silahkan. Oke, mungkin saya kembalikan ke Ibu moderator, pembawa acara. Silakan Ibu.